Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma min kulli ainin lamah. Alhamdulillah, Bapak sekalian rahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan juga kita berdoa agar saudara kita yang tertimpa gempa di mana? Ada gempa di mana? Ada yang tahu enggak? Di Turki. Jadi telah terjadi gempa di Turki. Korbannya kurang lebih hampir 5.000, bisa lebih mungkin. Ya. Jadi saudara kita di Turki mengalami musibah atau ujian yaitu gempa. Gempanya sangat tinggi sekali sampai gedung bertingkat itu ambruk. Ya. Jalan-jalan menjadi kayak terpotong, kayak terpisah ini. Ya. Saking kerasnya gempa. Ya, gunung apa? Korbannya kurang lebih tadi hampir 5.000 orang. Ya, sangat banyak sekali. Termasuk bencana dunia ini, bencana internasional. Ya. Terus apa yang bisa kita ambil pelajaran dari gempa itu? Ya, menurut bisa kita ambil pelajaran yang pertama hikmah maknawi, yaitu. Jadi gempa bumi telah mendatangkan bencana maknawi yang lebih hebat daripada bencana materi. Ya. Bencana maknawi itu berupa rasa takut, resah, dan putus asa yang menyelimuti jiwa. Ya, itu yang pertama. Ya. Jangan ketika ada misalnya rumahnya goyang, takut apa enggak? Nah, takut. Cepat-cepat pengen keluar. Ya. Ini banyak yang nggak sempat keluar karena gedungnya banyak yang bertingkat-tingkat sehingga ambruk. Ambruknya gini, entah itu berapa tingkat, 20 lantai atau berapa lantai itu langsung seperti itu, saking dahsyatnya. Kemudian yang kedua, peringatan atas kezaliman, ya. Jadi gempa bumi itu terjadi juga sebagai peringatan akibat maksiat yang dilakukan oleh mayoritas orang. Ya. Bisa jadi sebagian mereka ikut serta bersama kalangan yang berbuat zalim. Ya. Misalnya banyak digunakan untuk maksiat, entah itu judi, zina, riba, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah hikmah robbani. Hikmah robbani dari musibah gempa itu apabila mereka melakukan kesalahan kezaliman, ya, itu kepada kaum yang misalnya yang beriman kepada Allah, ada kesalahan, Allah ingatkan ya, dengan sedikit hukuman itu tadi supaya apa? Mereka ingat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah hikmah ujian di dunia, ya. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi makna yang tersirat dari ayat di atas adalah bahwa dunia merupakan tempat ujian dan cobaan yang menuntut berbagai hakikat senantiasa terselubung agar persaingan dalam kebaikan tetap terpelihara. Jadi agar manusia itu mau membantu saudaranya, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terjadinya gempa menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semulanya tidak pernah nangis ketika berdoa bisa menjadi nangis ketika berdoa. Ya, karena apa? Para sahabat Nabi dahulu ketika memohon berdoa kepada Allah, kebanyakannya kan menangis, ya. Sampai ada yang matanya merah karena sering menangis, takut kepada Allah, takut siksanya Allah yang sangat panas, ya, seperti itu. Kemudian hikmah yang kelima adalah sebagai bentuk kasih sayangnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada manusia, entah itu sakit, entah itu kerugian, entah itu bencana, supaya mengurangi dosa-dosanya manusia, sehingga ketika di akhirat kelak itu dosanya banyak berkurang, ya. Dengan sakit ketika sabar dosanya berguguran. Ya, dengan sakit ketika menerima dosanya berguguran. Ya, walaupun sakit itu kadang memang tidak tahan. Ya.
kebanyakan tidak tahan ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah bukti kekuasaan Allah. Jadi Allah tuh maha berkehendak. Ya, bumi ini besarnya kayak gini, apalagi Allah yang maha besar. Digoyangkan sedikit saja sudah ada karu-karuan manusia. Ya itulah apalagi terjadi kiamat nanti. Jadi gunung itu kayak bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Sangat ringan bagi Allah untuk melakukan menghamburkan gunung-gunung itu, apalagi menggerakkan bumi. Ya bintang-bintang ya bertabrakan, bayangkan kayak apa jadinya. Ya itulah karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita takut ketabrak truk besarnya kayak gitu, apalagi Allah yang maha kuat, yang maha kuasa ya, ketika menghukum kita masukkan ke dalam neraka, naudzubillah, panasnya bukan main ya. Oleh karena itu marilah dengan hikmah gempa itu tadi ya, kita bisa tersadar, bisa lebih bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar pahala kita diterima masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was syafa'ata wal rahmata ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.